Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Di depan saya sekarang ada sebuah tas yang menurut saya sangat-sangat di luar radar. Karena saya nggak tahu tas ini sampai akhirnya muncul di toko lokal waktu itu. Dan ini tas yang menurut saya, bisa dibilang tas yang aneh. Karena waktu mau beli, saya semata-mata emang saya beli untuk dijual lagi. Karena saya yakin nggak akan suka bentuknya, rasanya, dan segala macamnya. Karena pertama ini messenger bag style yang memanjang, yang saya sebenarnya nggak terlalu suka. Cuman kemarin berkali-kali icip tas model gini seperti nutsack yang ternyata oke juga. Nah, terus akhirnya saya beli ini, dan ini aslinya nggak ada patch-nya ya, tapi nanti detailnya saya bahas lagi nanti. Cuman yang ini bentuknya seperti ini, namanya Heritage Claymore Sling Bag dari Gorak. Namanya panjang, karena ini heritage ya, jadi heritage kalau di Gorak itu berarti dia menggunakan wax canvas 10.10 Army Duck wax canvas yang di finishing pakai Martexin wax. Cuman waktu datang saya agak sangsi karena tipis, rasanya tipis, terus lembek dan agak pelik gitu ya, agak berminyak karena memang mungkin waxnya banyak mungkin ya, dan memang rasanya tipis, nggak kayak yang saya punya sebelumnya di nutsack. Heritage maksudnya itu kalau di Gorak tuh berarti sudah terbukti awet, dipakai dari simbahnya simbah. Jadi intinya awet lah. Dan memang rasanya sih ini bakal awet sekali. Terus nama Claymore, tadi Heritage Claymore. Claymore sendiri itu nama ranjau peledak yang digunakan waktu zaman tahun 60-an, Perang Vietnam sampai berikutnya, yang bentuknya kayak agak melengkung gitu. Jadi kalau ranjau kan meledak ke atas, kalau ini bisa diarahkan ke depan, ada plat yang jaga, dia tidak akan menyerang ke belakang dan diarahkan ke depan. Dan ini untuk bawa itu, jadi di sebelah kanan mungkin isinya itu yang Claymore-nya. Claymore sendiri nama anunya tuh M18A1, kemudian sebelah kirinya mungkin diisi pakai M57 yang untuk pemicunya, sama blasting cap M4, sama kabel sepanjang 100 foot. Nah, sekitar mungkin 30 meter ya, karena ini bisa dipicu dari jarak agak jauh dan aman karena tidak mengarah ke belakang. Oke, itu sejarah singkatnya saja. Ini tasnya modelnya didesain sekali pakai, yang untuk Claymore-nya itu ya. Dan di waktu perang dipakai, kemudian di reuse, dipakai ulang untuk bawa ration, makanan, bisa ammo ekstra, juga bisa ya personal item gitulah, barang-barang keperluan pribadi. Dilanjutkan dibuat sama Gorak, nyebutnya Heritage Claymore Sling Bag model messenger, yang awalnya saya nggak suka karena ini model yang bakal ribet. Kenapa ribet? Bukanya harus dua ini, dua buckle heavy duty yang dari UTX, jelas barang awet ya. Nah, ini kan agak ribet ya. Cuman waktu itu saya nyoba mindahin semua isi tas saya yang harian saya, kan itu isinya penuh. Saya pindahin ke sini. Jadi modelnya dia model gini. Saya pindahin semua dan ternyata bisa ringan sekali. Terasa agak berat di tas lain, kok jadi super ringan di tas yang ini. Padahal bedanya selisihnya nggak jauh. Tas yang itu mungkin 900 gram, yang ini mungkin 300-an gram ya. Modelnya gini, kalau desain aslinya dari tas bandolir M7. Nah, ini tas Claymore itu bentuknya cuma dua kantong besar, sudah. Cuman di Gorak ini ditambahin ada zipper sini, ada resleting. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat detailnya, ini dapat, ini saya nambahin sendiri ya dari Goraknya. Jadi kalau nggak suka pakai branding, bisa moral patch, boleh. Kalau nggak juga bisa, nih cuman tanda arrow, jadi sangat-sangat nggak kelihatan brandnya. Keren sih, suka. Nah, kemudian di bagian dalam ada seperti ini, ada kulit yang tulisannya Gorak Claymore Lifetime Guarantee Heritage. Cuman heritage yang agak beda, kalau biasanya Gorak yang heritage itu buatan Amrik, kalau ini buatan Vietnam. Meskipun finishingnya konon kabarnya yang buatan Vietnam tuh malah lebih rapi dari yang Amrik. Hunus lah, yang jelas awetnya sama aja, dan dia tetap dapat garansi SCAR lifetime guarantee. Jadi kalau ada kesalahan produk atau rusak,
bisa diklaim ke Korak dengan biaya kirim ditanggung dewe sih. Yang penting cerita katanya. Jadi ceritanya kenapa kok rusak harus diceritakan. Modelnya bisa dipanjang pendekkan ya. Bisa dipanjang pendekkan, jadi bisa muat banyak kalau dibuka full seperti ini tampilannya. Dan ini warna wax canvasnya ini yang dark oak, jadi menyenangkan kalau buat saya sih, kayak pohon ya, alami aja gitu rasanya. Ini udah ada mulai tanda-tanda, kita gores pakai kuku aja ada bekasnya. Tapi itu yang bikin pesonanya, ada patinanya gitulah. Gitu. Terus apa ya? Sekarang model, dimensi dulu aja ya. Ini waktu posisi seperti ini, dimensi panjangnya ini adalah 14 inci atau 35,5 cm, jadi lumayan panjang. Terus tingginya ini 11,75. Ini 11,75 inci atau 30 cm persis satu penggaris saya. Kemudian panjang pocket di dalam. Jadi di dalam tadi saya bilang ada satu zipper pocket. Nah ini, yang itu sama sekali nggak punya volume. Jadi benar-benar krepes, kepeng. Panjangnya itu 13 inci atau 33 cm dan tingginya 10,5 inci atau 27 cm. Tanpa tebal sama sekali. Dan ada dua pocket kecil ini yang ternyata gede. Menurut saya sih gede karena ini pouch saya VanQuest EDCM Husky 20 ini masuk dengan sempurna seperti ini dan masih bisa masuk HP atau yang gepeng-gepeng lagi di situ. Ada dua dimensinya tuh 9,5 inci atau 24 cm dan 6,75 inci. 6,75 inci lebarnya atau 17 cm, dan tebelnya ini dia punya volume lumayan nih, sekitar 2,7 inci atau 7 cm. Jadi gede, beneran gede, dan ini sangat-sangat menyenangkan meskipun posisi terbuka ditutup gini. Kita masuk ke yang sisi sini, teman-teman bisa lihat. Nah di sisi sini resletingnya jelas YKK ya, dan ini nggak ada volume, cuman di dalam ada kantong ajaib, semacam kantong rahasia yang pakai resleting ini full ujung ke ujung. Aslinya ini untuk nempatin kayak plastik atau apa, untuk menambah kekakuan. Jadi rigiditasnya bisa masukin plastik agak tebel di sini, jadinya dia bisa benar-benar kaku ke badan, nggak terasa. Cuman kalau nggak saya pakai, jadinya ini bener-bener bisa mengikuti lekuk tubuh, dan itu yang bikin salah satu faktor bikin ringannya. Jadi dia nempel sempurna ke badan seperti itu. Nah ini coba saya keluarin setupnya ya, ini dulu aja ya. Jadi ini di sini saya masukin dompet, ada pouch medik kecil-kecilan, buku tulis, alkohol, botol minum 200-an mili untuk darurat aja, sama ada karabiner, hero clipan lah, OEM. Seperti itu. Yang di sini saya masukin pouch yang udah pernah saya review berkali-kali, VanQuest EDCM Husky, dengan isinya full. Ada tang, ada senter lagi, bolpen, obeng besar, obeng kecil, dan segala macam ratchet, driver, flash disk, kaca pembesar, buku kecil, cermin, dan kawan-kawan semua ada di sini. Ditutup cukup rapi, dan ini sebenarnya besar ya, tangan saya hampir dua tangan lah, tapi masuk di sini dengan sangat leluasa. Itu yang bikin saya wow sekali sih sama ini. Masuk di sini, dan di dalam ini ada, keluarin lagi dulu, ada dua pulse webbing gini untuk mengaitkan, bisa bolpen, bisa juga karabiner gini atau apapun itu di sini. Lumayan ini. Dan ini ada bartaknya, kuat sekali jahitannya, double. Seperti itu. Nah, kalau yang di sini saya masukin kacamata, anduk darurat, permen, HP darurat. Jadi cukup bisa masukin buku dengan sangat leluasa ya. Leluasa masuk sini. Nah, masuk ini buku ukuran ukurannya enggak ada, tapi ya kalau teman-teman tahu Big Boss ya seperti itulah, lebih besar sedikit dari buku standar. Dan ini
kelihatannya tipis, nggak ada tebelnya, tapi bisa masuk loh. Botol ala kantin gini punyanya Black Hawk, punya Nalgene, masuk sini. Atur dikit sih ya. Bisa masuk. Tuh. Bisa masuk dengan sempurna. Gila ya. Itu yang saya bikin terkagum-kagum itu. Atau botolnya termos 750 ml. Ini kan panjang juga nih. Ya, panjangnya berapa coba? Sekitar 10 inci kurang, ya 9,5 atau 24 cm. Masuk dengan leluasa. Atau botol yang 500-an ml dari Hydro Flask. Ini mah belum. Seperti itu. Nah, dan yang bikin saya suka lagi, karena itu selain tadi dimensi sudah, dia ini slim. Bener-bener slim, jadi kalau nggak diisi, coba saya keluarin semua ya. Jam data, Samsung, bolpen, anduk darurat, permen juga ini. Habis. Terus ini notebook mini, ada bolpennya, botol minum, alkohol, dompet yang agak tebel, kemudian medik kecil-kecilan. Ini kita buka aja. Ini dan ini kita keluarin. Nah, setelah semua keluar, ini ditutup. Nah, ini yang paling saya suka. Jadi dia bisa digulung. Digulung cukup kecil. Nah, seperti ini. Ini benar-benar kecil, bisa masuk di tas. Sebagai opsi, kadang beberapa tempat kan tidak mengizinkan orang bawa tas punggung atau harus dititipin ya. Padahal barang-barang kita mungkin berharga, takut ya ketika ada kesempatan biasanya ada niat jahat bisa muncul, daripada dia tergoda. Mending barang-barang yang berharga punya kita pindahin ke tas lempang. Tas punggungnya dititipin, yang nggak penting-penting berat, apa jaket segala macam taruh situ, yang penting-penting taruh sini, bawa sebagai sling. Soalnya saya pernah masuk kayak supermarket, nggak boleh bawa tas punggung, terus ada museum militer juga nggak boleh tas punggung, tapi tas lempang masih diizinkan. Dan ini sangat-sangat menyelamatkan. Berat mungkin 300-400 gram, nggak terlalu berat, dan karena tadi bentuknya meluk, itu benar-benar ringan sekali rasanya. Oke, yang saya suka, bikin ini makin suka, selain nggak enak sih ribetnya, ini tadi harus di stapleskan kalau emang mau ekstra safety, tapi tetap bisa diakses dari samping. Minusnya itu sih, cuman ya yang paling berharga bisa masuk ke dalam. Belakang nggak ada kantong sama sekali, bener-bener polos. Yang paling aneh kedua adalah posisi tali. Ini talinya panjangnya 34 inci, lebar banget ini, dan ini lembut. Aduh, jatuh. Ini lebarnya 2 inci kalau nggak salah. Iya, 2 inci atau 5 sentian. Dan ini enak banget. Bahannya lembut, tipis, kayak sabuk pengaman mungkin ya. Itu jadi nggak perlu pakai padding pun sudah enak banget. Hampir jatuh. Sudah sangat menyenangkan untuk dipakai. Cuman posisi talinya aneh. Coba teman-teman perhatiin. Ini jadi, nah ini dari sini dia lipat sedikit ke sini, terus dijahit ekstra. Emang kalau gorak gila-gilaan sih, double-doublenya. Nah, ini ke sini. Ini saya klipin dulu biar nggak terlalu mengganggu. Nah, seperti ini. Aneh. Sini, terus dia miring ini jahitnya. Jadi normalnya bayangan saya kan ya udahlah satu sisi aja. Terus ini rata. Nah, terus yang aneh ketika kita urut sampai sini, nah posisinya ini jadi kebalik. Kalau makainya ngikutin dari, nah dipendekin aja ya. Nah, ini kalau ngikutin alaminya bentuk ini kena ke badan. Nah, saya makainya jadi begini, biar ke badannya lebih enak, nggak kena ini. Cuman posisinya dia agak twisting, kepuntir dikit. Nggak tahu maksudnya itu dia miringin gini nih kenapa? Apa biar beratnya nggak murni ke sini, biar ini juga kena. Jadinya ini kan ada jahitan, jadi bobotnya kena double di sini.
terbagi rata. Kalau gini kan hanya sebelah sini ya, tapi kalau ini dia terbagi rata karena ketarik mungkin ya, atau biar air hujan nggak masuk ke sana, bisa juga mungkin. Jadi ada lipetan ini yang bikin air hujannya lewatnya ke sana. Who knows lah, yang jelas sifat alami dari Martensin wax. Jadi wax yang kanvas yang dikasih wax itu tahan air. Jadi bukannya dia nggak bakal tembus, cuman untuk tembusnya agak lama. Kadang cuma lewat aja. Seperti itu, dan sama posisinya ini juga. Yang sebelah sini lipetannya seperti itu. Resletingnya silent, jadi model ada paracord dikasih heat string tube, dan ini menyenangkan sih. Dan yang ini satu lapis, yang ini dua lapis loh. Jadi meskipun ini sangat lihat, tapi ini sebenarnya dua lapis. Jadi proteksinya double lah. Terus jahitannya kalau teman-teman perhatiin, ini ditambahin lagi. Belum untuk resletingnya, di bawah ada jahitan yang 1, 2, 3, 4, 5, terus di tiap ujung ada penguat, di sini penguat, sampai di bawah sini tempat nempelnya bucklesnya juga dijahit tebel. Ini jahit tebel, di sini didobel. Nah, tadi di belakang juga dobelan tadi tembus sampai sini. Jadi kalau mau simple sebenarnya satu lembar aja ya sebenarnya ya. Tapi ini enggak. Orang buat ini dua lapis, dijahit lagi. Ini dua lapis lagi, dijahit lagi, dan dalamnya nggak perlu dikasih lining. Sudah, ini dua lapis. Nah, ini dua lapis. Ini ke sini, ini ada lapisan dua. Ada dua lapis, terus di sini juga. Yang atas, sebentar saya cek ya, dua lapis. Karena memang ada ruang di sini kan. Tuh, saya bisa nyimpen dong rahasia amplop ekstra duit di situ. Dan kalau begini, nah kalau ini dibuka gini, kalau ditutup kayak nggak ada bagian apapun di situ. Kosong, tanpa volume, tanpa tebal, terus ada branding dikit ini. Made in Vietnam, korak. Wajar lah. Yang jelas rapi sih, nggak masalah kalau saya. Untuk harga tadi ini di websitenya $155. Korak Claymore Heritage. Yang mana itu mahal sekali, sekitar 2,6 mungkin kalau sekarang 16.500 ya. 2,6 juta, dimana yang versi bukan wax canvasnya itu hanya $50, dan begitu heritage jadi rasanya spesial sih. Meskipun agak berat, tapi ini karena emang ukurannya kecil ya, mau dilipat gini juga bisa teman-teman, bisa. Cuman saya lebih suka gulung gini karena biar nggak ngacaukan ini resletingnya kan. Lucu sih, dia bener-bener bisa flat waktu tidak dipakai. Nah, seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman, dan semoga makin banyak yang mendatangkan barang ini di sini, dan mungkin ada versi Indonesianya ya. Tuh, oke, terima kasih.